Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekali lagi selamat datang di kuliah umum tentang neuroscience, religius dan spiritualitas. Gitu apa kebalik ya? Pokoknya itulah. Ada neuroscience-nya, ada spiritualitasnya, dan yang tidak kalah penting tentu saja ada religiositas. Nah, kemarin kita sudah sampai. Nah, ada lagunya keren banget. Suara airnya kekencengan kali. Pelanin dikit. Udara sedang. Mari kita hayati keselarasan alam. Kok lagunya berhenti? Bagus loh itu. Hypnotizing banget. Mesmerizing. Salam support dari current. Wah, mantap. Di kesejukan pagi dengan mendengarkan air yang gemercik mengalir, terbetik satu kesadaran yang muncul dari ufuk pemikiran bahwa manusia senantiasa merasa lebih dalam perjalanan, meskipun yang dikehendaki dalam kehidupan adalah sebuah pencarian. Maka berhenti, hanyutkanlah jiwa, pikiran, dan hatimu. Hayati dan endapkan dalam sudut-sudut permenungan bahwa di setiap lelahmu terdapat rahmat dan amanah. Dengan syarat engkau istiqomah, kau akan dekat dengan zat-zat yang kemudian menghantarkanmu kepada Zat Maha Tunggal yang Maha Akbar, yang membuat engkau tak sekedar hanya bernalar, tapi sadar bahwa hidup haruslah berakar. Dan pada akhirnya jalanilah sesungguhnya. Satu kisah dari sebuah buku itu luas sekali. Saya mau bacakan dulu sebagai satu pengantar untuk kajian kita kali ini, yaitu neuroscience dan mikrobioma. Di halaman 125 di buku ini, saya pernah menulis di tahun 2006, diterbitkan di tahun 2007, jadi 13 tahun yang lampau, dan ditulisnya sekitar 14 tahun yang lampau. Ini subjudulnya. Ya, namaku virus, tepatnya virus 1918. Virus adalah makhluk biologis bersel tunggal dengan struktur yang sangat sederhana. Selnya hanya terdiri atas lapisan protein, kapsid, pembungkus, dan asam nukleat di dalamnya adalah RNA atau DNA. Beberapa jenis diantaranya amat kita kenal karena nama di seantero dunia. Di antaranya adalah Ebola, siapa yang tidak tahu, dengue atau demam berdarah yang menjadi masalah endemik di Indonesia, influenza, keluarga besar SARS yang kemudian menjadi SARS-CoV-2 yang hari ini juga merajalela. Lalu ada HIV, banyak penyakit lainnya yang mematikan terkait dengan makhluk yang satu ini. Maka perkenalkan, namaku adalah V1918. Orang-orang di Spanyol sana memanggilku La Gripe. Aku bukan hewan, bukan pula tumbuhan, aku virus. Aku dinamai 1918 karena menurut sebagian manusia, nama itu berasal dari tahun kehadiranku. Aku sudah lahir berapa abad sebelumnya, bahkan mungkin hampir seusia dengan proses awal di semesta ini, dengan cyanobacter yang membentuk stromatolit yang 3,6 miliar tahun terdahulu. Semua itu waktu yang berlalu dan memberiku sebuah proses belajar. Tapi mengapa manusia menjadikan bernama aku hadir pada saat itu? Pada tahun kehadiranku itu ditandai dengan punahnya separuh peradaban di benua Eropa. Semua orang membenciku karena aku dianggap sebagai biang keladi terjadinya wabah yang membuat gempa. Namun sesungguhnya apalah aku? Hanya
memiliki 2 harta saja, tapi aku mensyukurinya. Yang pertama, selubung membran selaku baju sekaligus identitas luar. Orang ramai menyebutnya protein spike, nukleokapsid, open reading frame gen dari 1 sampai 8. Orang pasti dengan berbagai kelengkapan yang aku miliki. Mudah sekali menghafalkannya. Aku hanya punya 8 gen yang bisa dengan sekali baca kita hafalkan. Nama open reading frame begitu terbukanya untuk dipelajari. Menantu SARS-CoV-2. Apalagi yang aku miliki sebagai harta lainnya? Seuntai asam ribonukleat atau RNA sebagai identitas asliku. Itulah jati diriku. Positif yang menunjang keberhasilan tujuan hidupku. Dalam 2 kata pula aku dapat disimpulkan sebagai makhluk yang sederhana tetapi sangat cerdas. Tanpa atribut dan perangkat yang rumit, aku senantiasa berhasil menjalankan misi yang ditugaskan padaku. Bagiku tidak ada yang sulit karena semua potensi yang kutemui dalam daur hidupku dapat kumanfaatkan secara optimal. Aku hanya belajar untuk pandai bersyukur. Tidak perlu nalar yang kadarnya seolah tidak tertakar. Aku cukup berakal bahwa aku sederhana tetapi cerdas di dalam mensyukuri apa yang telah Allah karunia. Maka tidak ada yang sulit karena semua potensi yang kutemui dalam daur hidupku dapat kumanfaatkan secara optimal. Aku tidak memiliki enzim untuk bereproduksi. Aku tidak bisa bahkan mengandalkan diri kalau manusia tidak menyediakannya. Aku tidak punya yang namanya mitokondria untuk sumber tenaga ketika aku berada di dalam inang sana. Aku hanya meminjamnya dan manusia memberikannya. Aku tidak punya cukup kafling untuk membangun rumah tempat bernaung. Bahkan aku tidak tahu harus bernaung di mana, kecuali tempat di mana aku bisa diterima. Manusia yang kemudian juga mau menerima dan menyiapkannya. Itulah aku, sekelumit 1918 yang akan selalu ada dan hadir seumur semesta. Barang siapa yang tidak bisa memahami dan memaknai 2 sifat yang itu, yaitu sederhana dan cerdas, dia akan merasakan akibatnya. Kesederhanaan bisa berubah menjadi suatu hal yang dan berbahaya kalau kita tidak berusaha mengenalnya dan bahkan memusuhinya. Jadi berhentilah memusuhi, tetapi cobalah belajar untuk paham. Terima kasih. Ini ada loh di sini asli ya, saya nggak ngarang. Yang ngarang deh, yang nulis saya sih. Baik, kita mulai masuk ke materi kita kali ini. Materinya hilang. Ya, iya, baik, bisa di full screen. Ya, kemarin kita sudah berbicara what's the definition neuroscience. Apa sih definisi dari neuroscience? Ilmu yang mempelajari syaraf dan berbagai implementasinya di dalam kehidupan. It's okay, fine. Sekarang kita ingin melihat satu dari implementasinya karena kita baru saja berbicara tentang microbe, tentang mikroba, gitu kan. Maka silakan next slide, Pak Admin. Ya. Maka kita ternyata punya sahabat yang juga tadi bisa menjadi suatu media kita untuk beribro, untuk belajar, untuk bersyukur, untuk lebih mengenal tadi yang namanya berbagai teman hidup kita yang telah dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan jauh lebih tua, bahkan hampir seumur semesta. Kan kemarin kita bahas stromatolit ya, di mana itu lapisan-lapisan bebatuan fosil yang terbentuk antara lain oleh yang kinerja dari bakteri-bakteri cyanobacter. Dari tua tuh yang sudah mulai bisa hidup pada saat kehidupan organik sudah dimungkinkan untuk berada di bumi yang telah dihamparkan oleh Allah yang kelak nanti menjadi tempat adanya tumbuhan, hewan yang dikembangbiakan sedemikian rupa sampai di dalam lautan pun terdapat rezeki untuk kemudian diolah oleh manusia. Maka wama asalnal kaila rahmatan lil alamin, kelolalah asal tidak over manipulasi atau kemudian menimbulkan kerusakan sebagai konsekuensinya. Ingat, jangan berlebih. Nah, sahabat yang terdekat yang senantiasa kita bawa, senantiasa membersamai kita, tetapi acap kali kita abaikan, itu adalah mikroba-mikroba yang membangun mikrobioma itu tempat hidup, kemudian di dalamnya ada ekosistem, ada rantai makanan, ada pola-pola interaksi, dan memberikan benefit bagi semua sekitarnya selama komposisi dan keseimbangannya terjaga. Mari kita berkenalan dengan yang namanya flora normal. Jenis-jenis flora
seperti termaktub di dalam penggambaran di atas, sebenarnya kalau boleh disederhanakan adalah bagian yang tidak terlepas dari sistem fisiologi kita. Manusia tuh 100 kilo, tapi yang aslinya kan 99. Yang 1 kilo itu terdiri dari triliunan sahabat-sahabat mungil kita yang namanya bakteri. Bakterinya nanti macam-macam, yang bukan cuma lactobacillus loh yang kayak di yogurt. Banyak banget. Maka sebenarnya kalau kita lihat itu pengaruhnya di mana, ke otak juga kan. Kita lagi ngomong jelas, bahkan saat ini ditengarai mempengaruhi perilaku sosial kita. Jadi ada yang dogol, ada yang culun, ada yang hangout, terus ada yang kemudian terukur di dalam memberikan edukasi dan informasi, ada yang wise, ada yang bijak, ada yang menjadi tokoh yang bisa menjadi penggerak, ada yang menjadi aktor, ada yang menjadi seorang yang senantiasa mampu memotivasi orang lainnya. Itu sangat dipengaruhi oleh keberadaan dari populasi dan koloni sebenarnya atau mikrobioma yang terbentuk di dalam dirinya. Oke, kita mulai. Flora normal yang tadi ada di dalam tubuh manusia itu sebetulnya ada 2 jenis. Yang pertama Flora ini penduduk tetap yang punya KTP dan NIK seumur hidup, ya sudah terdaftar di Disdukcapil Sistem Biologis Manusia. Baca aja deh definisinya tuh, lihat mikroorganisme tetap dan terus-menerus hidup pada tubuh manusia. Populasinya ini bisa terganggu kalau terjadi satu hal kita mengkonsumsi biotik berlebihan, kita makannya tidak ada kandungan prebiotik. Nah, dia hidup dari mana? Dia kan itu perlu sandang pangan dan papan, gitu ya. Kenapa? Juga bergantung pada aspek nutrisi. Kalau kita nggak pernah mengkonsumsi yang namanya microfiber, inulin, FOS itu ya, juga tidak ada yang namanya SCFA itu ya, apa fatty acid yang short, yang pendek gitu. Maka dia juga nanti akan kesulitan. Makanya kita tuh perlu makan buah-buahan, makan pisang, makan lenca, makan gado-gado, petek, makan rujak cingur, makan rawon soto, makan pecel Madiun, makan burasa dengan kulit-kulitnya, makan kapurung, makan sinonggi, makan yang namanya ikan kuah kuning. Itu supaya kita punya library. Ya, di situ kan ada asam lemaknya, ada asam lemak tidak jenuhnya, ada asam lauratnya, ada yang namanya palmitoleatnya dari minyak-minyakan dari pohon kelapa tuh, dari tempat itu dari Padang Priaman gitu kan. Lama kita juga dulu sana jadi barwa, ya udah ya kita pajat karambia untuk diambil yang namanya santan, yang nggak usah takut terhadap bagus itu kalau sudah diangetin berkali-kali, lemak jenuhnya sudah bertambah banyak, kemudian konsumsinya juga berlebihan. Nah, itu yang harus. Kalau sekarang kan orang juga mulai mencari virgin coconut oil ternyata bisa punya efek antivirus. Bukan antivirus, memodulasi respon mekanisme dan mekanisme imunologi terhadap virus. Jadi jangan konteksnya bermusuhan lah. Kita coba mencari homeostasis. Kan Ar-Rahman alam Al-Quran holakol mahul bayan asam subal koma ribu wisbat. Lanjutnya apa? Bintang-bintang anatsmu juga kemudian punya tempatnya masing-masing, dan itulah contoh dari keseimbangan, dari sebuah keselarasan, dari sebuah keteraturan. Oke, next. Transient flora itu hidup yang kadang-kadang mampir 1 jam, 1 hari, 1 minggu. Nah, gitu ya. Nah, ini juga dari lingkungan, tidak menyebabkan satu penyakit. Tapi kalau nanti residen floranya terganggu, nah transient flora ini tidak populasinya menjadi banyak, ini yang kemudian menjadi bersifat patologis. Mampir kalau tuan rumahnya ramah dan bisa menjaga kendali gitu, aturan, lapor RT RW, tamu lebih dari 1 kali 24 jam, NIK-nya tercatat di dalam database nasional, sehingga nanti pelacakan secara sekunder juga tahu, saya itu akan bisa dilacak, saya akan bisa di tracing, saya akan bisa diikuti. Nggak berani berbuat kejahatan, ada CCTV analis, kan wajahnya sudah kelihatan, face recognition sistemnya berjalan. Kalau macam-macam, aduh ya Allah, di sini sistem surveillance security-nya sudah sangat bagus kayak yang di Surabaya. Bayangin, manusia aja bisa lo menilai dosa seseorang dari melihat gelagat dan perilaku dalam keseharian. Apalagi Allah ya, sistemnya kan jauh lebih canggih daripada itu semua. Ya, maka teknologi itu sebenarnya membawa kita untuk semakin mengimani bahwa kalau manusia saja bisa, apalagi zat yang menciptakan manusia. Nih, kata masuk juga ya, kuliah itu tetap harus ada tauhidnya. Oke, next slide. Kita tunggu next slide. Admin, next slide. Admin.
kemana nih? Ah, ini nggak usah dibaca kekecilan, nanti dikasihin aja ininya ya, Pak Indra, dikasih saja di studi pesantren itu. Nanti soalnya kalau dibaca di sini kan kekecilan, kalau digedein juga pecah. Tapi intinya bahwa di dalam organ kita itu sampai ke saluran kencing ada loh yang namanya mikrobakteri yang punya peran tadi mendukung yang menjadi transient juga menjadi residen flora gitu ya. Tadi saya udah sebut ya ada keluarga Lactobacillus macam-macam tuh, ada yang namanya Sirotai paling terkenal ya karena jadi nama minuman produk kesehatan. Terus kemudian ada yang Rhamnosum, terus ada Bifidobacter, ada Bacillus yang lain, ada fokus, ada strepto juga. Banyak sekali. Dan juga masih ada keluarga jamur. Jamur nggak semua jelek. Dia memang opportunity. Tapi seperti keluarga Candida juga merupakan flora normal yang melindungi. Meskipun tadi dia punya sifat opportunities. Kalau nggak dikendalikan, bisa kemudian menimbulkan masalah. Ya sama lah. Kita juga kalau berbicara di lingkungan, di dalam kehidupan sekitar kita kan juga begitu kan. Dalam pengertian, kalau ada hal-hal yang kemudian tidak terkendali, maka otomatis muncul persoalan-persoalan fundamental, kemudian akan, perangkatnya terpanas nih, kejemur nih. Gimana nih Pak? Saya ngilang aja ya, nggak apa-apa lah. Kejemur nih. Gimana? Masih bisa kedengeran kan suara saya? Kedengeran nggak suara saya? Perangkat saya overheat. Masih Pak. Masih ya. Sangat jelas. Oke kalau gitu. Kalau gitu. Cuman ini di tempat saya dia langsung ini saya harus tutupin pakai ini biar nggak panas. Baik, jadi lagi ya. Saya lanjutkan lagi. Maka kalau kita lihat ini coba lihat dari mulut tenggorokan sih bahasa Indonesianya gue nggak tahu loh, soalnya kalau bahasa kedokteran itu beda tuh, bronkus sama trakea, bahasa Indonesianya keputer-puter wae gitu. Tapi intinya saluran napas itu semua ada yang namanya flora normal. Nah ini maka sampai ke lambung tuh kan ya pH-nya rendah banget gitu ya, paling tinggi juga 3,4. Itu masih ada flora normal tahan asam. Sampai kemudian ke small intestine, usus 12 jari small intestine, dan kemudian sampai kolon, dan sampai akhirnya ke saluran pembuangan. Itu terdapat itu semua. Dan juga tidak hanya itu, saluran pipis, bioma kulit itu juga sangat menarik gitu ya, banyak. Nah ini intinya menggambarkan bahwa banyak sahabat-sahabat kita yang belum kita kenal dengan baik ternyata punya pengaruh sangat bagus dalam kehidupan kita. Ini saya lagi menarik nih, di depan saya ada seekor burung kolibri lagi nyedot nektar. Ih lucu banget, nggak kelihatan ya di sebelah sana. Kolibri itu kecil dan kepakan sayapnya cepat banget gitu. Ada nih ternyata spesies endemik juga ada di sini, warnanya kuning hijau biru, bagus sekali. Wah, saya sini dong, saya kasih kopi. Next. Udah nggak terlalu panas nih, harus dikasih caping gini rumahnya. Next, hand slide-nya. Nah, paling banyak memang di usus nih. Coba dilihat nih ya, nanti bisa dibaca nih. Ini dari papernya Sinta kalau nggak salah, namanya Sinta. Sinta dari Dayana. Izin ya Sinta ya, saya pakai nih salah satu. Karena Anda menulis bagus sekali nih Dokter Sinta ya. Jadi komunitas mikroorganisme macam-macam ya, dari keluarga bakteri, virus, archaea, eukariota, uniselular. Kalau kita yang paling tua sebenarnya itu archaea. Archaea itu termasuk salah satu kelompok makhluk hidup tertua. Dia bersama-sama dengan yang namanya Luca, last uncommon ancestor gitu ya. Last usual common ancestor. Jadi itu Luca atau materi-materi yang isinya sebenarnya cuma asam nukleat tua sekali begitu. Nah, maka kalau dilihat gitu ya, dia itu ada di mana-mana dan dipengaruhi oleh apa gitu. Nah, dicoba lihat di sini. Tugasnya banyak sekali. Kalau misalnya yang kayak di dalam usus, kalau kita berpikir gini, bakteri apa sih kerjanya? Kenapa sih kita makan pisang Ambon? Kenapa sih kita makan yang kenapa sih kita makan tomat yang Esculentum lecopersicum, lalu kemudian ada apa itu namanya antosianinnya segala macam mempengaruhi mereka menjadi probiotik. Apa sih mereka sebenarnya gitu kan? Nah, apa sih kerjaan mereka? Coba lihat nih di paragraf pertama di yang agak bawah ya, komunitas mikroorganisme berperan penting dalam
tubuh. Bayangin, perkembangan sistem pencernaan dan sistem kekebalan serta reaksi detoksifikasi. Jadi mulai semenjak awal persalinan, ini perbedaan sudah mulai deteksi. Pertama, ketika kita dilahirkan secara normal dan secara seksio, itu beda populasi mikrobanya. Jadi jangan sedih terus anak saya dilahirin seksio. Ya kan ada indikasi memang tidak sulit dilahirkan secara normal, bisa membahayakan keduanya, baik ibu ataupun bayi juga. Ada indikasinya dong, bukan berarti orang melakukan seksio itu tanpa alasan gitu ya kira-kira. Nah, kalau dilihat di sana perbedaan itu nanti juga ada pada tidak hanya persalinan, tapi juga air susu ibu, pemberian air susu ibu, apa yang dikonsumsi oleh ibu itu akan memberikan profil populasi mikrobioma yang membangun mikrobioma di anak berbeda. Demikian juga dengan diet sampai hari ini, termasuk kecocokan kita dengan lingkungan kita. Maka orang Sunda sukanya lenca, orang manis-manis, gudeg ya, meskipun manis itu karena industrialisasi dan kolonisasi di era Belanda ya, setelah era Van den Bosch Ponorogo 1830, Belanda bangkrut, maksa orang untuk bikin yang namanya sugar plantation. Akhirnya orang Jawa jadi suka manis, sebelumnya enggak. Jadi penjajahan itu, imperialisme dan penjajahan itu merubah karakteristik dari seorang manusia. Jadi sebetulnya dulu juga sama orang siksa kandang Karesian, sang yang siksa kandang Karesian itu dulu makannya adalah beberapa sayuran yang hidup dalam salada air gitu, sama bakatak. Jadi orang Sunda itu dulu makan kodok gitu ya, maka mungkin jadi lucu-lucu gitu, suka melompat-lompat ideas dalam seni calung itu kan, lempar-lemparan, lompat-lompatan itu kan kayak pribadi kodok yang kalau mau hujan tuh saling bersaut-sautan, kuak kuong kuak kuong kuak kuong kuak kuong kuong kuak kuong kuak kuong kuak kuong. Nah gitu ya. Jadi silakan dibaca, mengkode beberapa protein, banyak banget sebenarnya proteinnya yang aja yang sangat punya hubungan dengan otak itu. Ada yang namanya dia membantu proses produksi kolesistokinin, dia membantu proses peptida tirosin, dia membantu proses produksi glukagon like protein 1, dan itu pada akhirnya akan mempengaruhi neurotransmitter yang ada di otak, neuropeptida seperti serotonin atau serotonin itu ya, jadi prekursornya 5-HT, terus serotonin sampai ke dopamin yang mengatur mood dan motivasi seseorang itu diatur dari dia pengaruh yang dimakan. Dan misalkan seperti triptofan itu salah satu prekursor serotonin, nggak bisa masuk kalau nggak ada zat pati. Jadi kalau yang diet ya jangan kebangetan lah, nggak mau makan semua. Oh, salah, karena Allah udah memberikan keberagaman itu untuk disyukuri, bukan untuk dihindari. Cuman tahu batas dan kendali, sabar di dalam hal ini, karena tingkat kesan adalah sebuah ujian. Silakan dikonsumsi, lalu disyukuri, jangan takabur, jangan juga kemudian menjadi orang kufur alias tidak pandai bersyukur. Syukuri, ya kan? Nah, dipengaruhi oleh apa tuh? Kalau kata Wu ya, jadi ininya ada nih apa? Jurnalnya ada, referensinya tuh dari Wu, dari Gayer, dari David, ya. Dipengaruhi usia, memang berbeda karena kita baru lahir pertama ya, library-nya belum banyak diberikan lewat yang namanya perjalanan dari alam rahim sampai keluar di vagina. Itu kan dia mangap-mangap masuk semua tuh. Lalu dipegang bu bidan, kan nggak terlalu steril, dan kemudian nanti dimandiin dan mendapatkan popok, mendapatkan bedong, dikasih apa sih kan kalau bayi itu ya, saya jadi pengen punya anak lagi loh, inget banget gitu. Lucu sekali waktu masih gitu ya. Mungkin yang buat Mas Fikri, Mas Hendra, Kang Sandy lah, supaya saya cepet-cepet punya cucu, pengen gendong-gendong. Buat Mas Rio-nya Mbak Hesti lah, cepet-cepet lah punya cucu lucu, nanti lahir gendrong kayak bapaknya. Terus kemudian ada amin Kang Sandy. Kang Sandy ini catnya nutupin slide saya. Oh. Nah ya, jadi kemudian juga dipengaruhi oleh makanan tadi kata si David ya, David et al. Itu makanan ngaruh, makanya orang yang otek jangan disuruh berubah gitu ya, tiba-tiba dicekokin suruh makan burger. Burger tuh bagus kalau untuk orang-orang mungkin di California, Louisiana, enggak, terserah. Tapi kalau di kita mah kondisi alam dan lingkungan membutuhkan kehadiran trace elemen dan prebiotik dari lotek gitu. Jadi hidup lotek, ulu kutek lenca, di mana yang namanya proses fermentasi pada oncom misalkan, itu diperlukan. Kan bukannya enak kalau
kunaon sih orang Sunda teh sampai di jieun haseum heula gitu kan misalnya gitu. Karena proses fermentasi ini dibutuhkan dalam rangka untuk mengurai posisi atau mendenaturasi atau memendekkan, menyederhanakan makro molekul protein yang kemudian supaya bisa lebih mudah diserap itu di mikroba juga kan yang terlibat dalam fermentasi mikroba juga termasuk misalkan Aspergillus flavus, Rhizopus dan lain sebagainya. Oke ya jadi kemudian kalau kita kasih antibiotik terus-terusan ya rusak. Kemudian juga kita stres gitu ya berkepanjangan. Nah makanya ini satu hal yang paling penting di dalam kondisi pandemi saat ini. Yang terlalu banyak mikir, terlalu stres, terlalu ketakutan ya bahwa ada tempat kita bergantung, ada Allah, ada sifat Allah yang selalu menolong, membantu kita tanpa kita minta pun senantiasa melindungi kita. Allahu Somad, balikan segala sesuatu itu pada kehendak Allah. Kita akan tenang kan ala bizikrullah tatmainul qulub. Jadi jatuhnya di sini masuknya gitu. Ketika kita berzikir zikrullah dan ingat pada Allah, maka masuknya adalah kondisi mikrobioma kita juga akan menjadi baik. Karena apa? Hati kita tenang. Itu ya, kadar hormonal internal kita, kortisol dan sebagainya, kondusif. Tumbuhnya populasi mikroba di dalam diri kita yang masuk dalam flora normal, residen flora kita, transient flora kita yang sudah lagi datang dan semuanya dalam kondisi tenang, hijau royo-royo, saling bahu-membahu, bergotong royong, dan menghasilkan kualitas fungsi yang insya Allah juga memberikan multiple benefit kita. Kita juga terproteksi, kita juga terlindungi. Next slide. Kita kebut. Tema hari ini. Menarik loh ini tema hari ini. Mudah-mudahan suara. Nanti kalau ini bisa minta Kang Johan tuh, Kang Hendra, bisa mengimprove kualitas suara. Jadi nanti kalau di YouTube-nya suaranya bisa bagus. Tapi nggak apa-apa. Itu. Nah, tuh ya paling banyak kepadatan mikroba tertinggi karena memang di situ sudah akan terjadi pembentukan feses sehingga di situ diperlukan proses biokimiawi lebih supaya unsur fungsional yang masih berguna dan baik bisa diambil sementara yang memang akan menjadi sifat akan memicu terjadinya kondisi-kondisi patologis itu akan eliminasi dan direduksi gitu ya. Nah, itu banyak sekali tuh. Terdiri dari 1.000 sampai 1.500 spesies. Bayangin di dalam usus kita tuh ada 1.500 suku. Ada Jawa, Sunda, Papua, Dayak, orang Bugis, orang Bone, ada semua ya. Tapi didominasinya Firmicutes, bacanya Firmicutes aja ya. Ya, dan Bacteroides. Bacteroides itu 40%, Firmicutes itu sampai 80%. Ya, selebihnya Proteobacter, ada Actinobacter, ada Verruco, ada Fusobacter, ada banyak sekali. Nah, usia tadi sudah jelas sangat berpengaruh. Lalu kemudian ini yang sangat penting gitu ya, terutama ini ternyata namanya mikroba ini merupakan bagian dari sistem imunitas mucosal immunity yang juga nanti menentukan respon-respon imunologi kita terhadap kehadiran gitu mikroba lain yang bersifat patogen baik itu virus ataupun bakteri termasuk TB, termasuk COVID, termasuk di sini ngaruh ya. Dan juga tadi panas lagi dia. Next slide. Terlalu panas. Oke, mur lagi dia. Nah, keragaman ya, ini yang tentang keragaman tuh. Itu tentu saja sekarang sudah bisa dipelajari dengan sangat baik karena ada teknik yang dikenal sebagai sequencing. Bahkan yang namanya virus, yang namanya satu bakteri itu sudah genom sequencing. Dilihat semua nukleotida atau bahasa yang membentuknya, kelompok-kelompok gen yang kemudian mengekspresikan protein tertentu yang terkait dengan fungsi di dalam daur hidupnya, semuanya bisa dilihat. Ini kebesaran Allah itu bisa dilihat di sini kan. Pamannya miskal zarotin khairoyaroh, benar bisa kelihatan sampai hal-hal yang terkecil ya. Dan nanti masing-masing juga akan punya perannya masing-masing. Next, ini bisa dibaca sendiri nanti ya. Tapi yang jelas kita provide nih materi-materinya. Silakan, next. Nah ini masih ya, next saja next supaya bisa dibaca saja. Next, next slide. Ya, next saja. Ini nanti bisa dibaca.
Nah, ini yang penting ya. Saya melihatnya sampai kayak gini nih, soalnya HP saya. Bagaimana mengoptimalisasi good brain axis agar kecerdasan selaras dan seimbang? Baik, pertanyaan Kang Sandy menghantarkan kita pada slide ini. Slide ini kita bisa melihat peran dari mikroba gitu ya. Coba kita lihat ya. Yang pertama, itu kalau kita melihat bahwa kita itu berhubungan erat dengan yang namanya dunia mikro itu lewat berbagai aspek, sehingga seringkali disebut sebagai horizontal microsphere. Jadi secara kita dalam pola interaksi di kehidupan kita tuh dari tangan, dari udara, dari makanan yang kita emplok kata Jawanya, terang lagi udah nggak terlalu panas, tadi panas banget tuh HP gue. Ya, terus itu masuk kan diet and nutrient provision. Jadi ketika kita berbicara bahwa kita ini adalah makhluk yang harus berinteraksi dengan alam semesta, ini sebenarnya pengertian paling utama dari wa ma'arsalnal ka illa rahmatan lil alamin. How to becoming a khalifah, a good khalifah. Best practice of khalifah itu adalah membangun interaksi, termasuk interaksi di dunia mikro. Dari diet dan nutrisinya, dari aktivitas sosial, dari bagaimana social immunity itu kan apa namanya, kita sering sebut sociopetal immunity itu herd immunity. Ketika orang sudah memiliki kemampuan silaturahim, sudah saling mengenal dengan beberapa patogen, dia akan menjadi pelindung bagi komunitas populasinya, ya kan. Dengan tikus, kalau nggak kenal dia bawa Yersinia pestis, jadi sampar, bikin gempar, geger sedunia pernah juga karena sampar, ya kan, di saat perang salib terakhir. Nah, terus kemudian ada komunikasi, how to communicate to each other, termasuk yang selama ini kita kan belum berkomunikasi tanpa bahasa. Kita harus menggunakan bahasa kalbunya ketika DJ. Karena kan mikroba harus punya ilmu, ya. Ini yang membedakan tadi ya, walazina daroja. Saya cuma menerjemahkan apa yang sering saya ceramahkan dalam bentuk yang lebih konkret gitu ya. Kemudian sosial interaksi, ini yang penting, dan sekarang juga kita harus mulai physical distancing, ini pasti kita akan berubah. Karena selama ini kita akan terjadi yang namanya micro transfer, terjadi yang nomor satu horizontal micro transfer. Sekarang kita juga tetap harus menjaga ini meskipun kita tidak bertemu dengan orang. Ya bahkan ini Bu Ina pasti jijai dan marah pada saya. Ada salah satu terapi yang sekarang sudah mulai dijadikan satu prosedur protokol untuk memperbaiki kondisi mikrobioma, yaitu fecal microbiota transplantation. Naon eta teh Kang Tohid? Fekal itu feses, tinja, bakteri kumpulin dari tinja orang yang punya biodiversitas mikroba bagus, lalu ditransplantasikan, kita emplok gitu ya, bukan tinjanya sih, kelompok bakteri medium yang diambil dari feses orang yang punya imunitas bagus gitu. Tuh, bayangin tuh, ngemplok tinja. Orang Sunda punya cara yang daripada pabrik atau industri teknologi, yaitu dengan bikin balong. Itu kan siklusnya. Jadi orang-orang pakai PC helikopter, di bawahnya sudah siap gurame, lauk emas, Cyprinus caprio ya, terus kemudian lele, Clarias batratus, gabla, nilem, cecere, itu ya, culus-culus SP. Hop, 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 tuang we ku laukna sedayana. Nah ini tadi bagaimana cara brain axis, Kang Sandy, itu bikin balong yang ada WC helikopternya salah satunya. Karena di situ nanti, dan itu kan satu RT ya yang memanfaatkan. Makanya kita makan juga rame-rame. Ini terjadi transfer sebetulnya. Dan ketika dibuat pais itu kadang-kadang masih ada itu. Tidak terlalu sampai matang betul. Ya, karena suhu pais itu tidak lebih dari 100 derajat loh. Ingat loh, bukan autoklaf loh pais itu. Pelan kan, dikukus. Itu juga cara memasak yang sangat, menurut saya, tidak pasteurisasi, tidak murni pasteurisasi, tidak sterilisasi model autoklaf dengan tekanan dan juga dengan suhu. Jadi itu kan pelan, slow cook, sehingga dimasaknya pun lebih dari 24 jam. Makanya jangan buru-buru lah gitu ya. Ini kalau Mbak Santi Serat, idola saya, mendengar pasti dia bercucuran air mata. Geningan si Tauhid terus pinter gitu. Mengerti yang namanya slow cooking. Ini Omano kalau denger juga senang. Maksudnya bukan senang slow cooking, senang Mbak Santi Serat. Cakep banget. Maksudnya pemikirannya cakep. Lalu kemudian social stress itu bisa mempengaruhi. Nah, tapi ini downgrade. Kalau yang tadi itu social interaksi
tingkatkan kalau kita semakin banyak bertukar database library dengan teman-teman. Makanya sekolah Alam Firdaus yang Bu Eva tadi sudah nyumul, sudah hadir. Saya ingin itu menjadi bagian gitu dari sebuah media gitu. Jadi new normal kita tuh sebenarnya dimulai dari Firdaus, kenalan dengan pohon, dengan tanah, dengan air, dengan dedaunan, dengan ikan, dengan kayu, dengan yang namanya udara yang berlalu. Karena di situ sebetulnya interaction dengan environmental interaction itu bersatu. Social stress tentu saja akan menurunkan. Maka ini tadi malam saya berbicara dengan salah satu peneliti garda depan gitu ya. Dia punya data sangat menarik bahwa orang-orang dengan tingkat higienis sanitasi tinggi, kesejahteraannya bagus, perilaku hidup dengan makanan yang homogen, ubah-ubah lingkungan gitu ya, itu berat gejala COVID-nya. Gitu. Artinya apa? Dan juga tentu saja orang-orang itu juga yang punya social stress tinggi ya kan. Kalau misalnya Celita ya orang nggak punya tas Hermes baru stres gitu, nggak punya sepatu apa tuh merek-merek gitulah gitu ya, Jimmy Choo atau apa gitu. Misalkan high heel gitu yang stiletto nggak punya, gitu kan. Kalau kita ya justru yang punya semua tuh orangnya malah sederhana dan bersama. Contohnya kan Bu Ina, punya semua tapi ya diam aja. Karena disimpan aja sama beliau tuh di apa namanya di Grand Indonesia masuk tokonya masing-masing. Itu kan orang sabar. Nah kemudian ya, nah kemudian kan sekarang ada mikrobiografi diberikan tambahan Yakult, yogurt Cisangkuy, Lactobi, Biola. Nah ini kan pasti mengubah. Ini bagus nggak sih? Bagus aja gitu ya. Biotera kesenangannya Hamzah tuh ya, sari buah, apalagi kan Hamzah platinum yang salah satunya tuh probiotiknya diambil dari lumpur lapindo. Terima kasih loh Pak Burjal Bakri sama almarhum Pak Heru dan Prof yang juga dulu mengembangkan itu sehingga ada manfaatnya, tidak ada yang kemudian tidak bermanfaat. Next slide Bebe. Beh Hendra, next slide. Tidur ya Beh. Oh, oke. Ini ya, ini adalah perilaku sosial kita tuh kalau di otak diaturnya di sini, di prefrontal cortex, di paraventral of hypothalamus karena itu adalah the mother of glands, lalu kemudian di ventromedial prefrontal cortex sebagai proses tadi di mana terjadi proses valuasi, validasi and etc. Lalu kemudian juga tadi di amigdala karena ini adalah emotion regulation. Nah, jadi di sini ini. Nah, ini yang dipengaruhi oleh mikroba. Next, biar cepat. Gue udah panas banget nih, mungkin saya 10 menit lagi nih bisa ngajarnya. Kalau nggak jeblok nih kayaknya. Udah mulai kelihatan. Nah ya, jadi ini kalau bisa dilihat hubungan antara mikrobiom yang terdapat di usus, di saluran cerna, di gut, dengan yang ada di utak gitu ya. Jadi tadi saya udah ceritakan ada free fatty acid, ada short chain fatty acid SCFE, bukan small chain ya, salah, itu kembalian short chain, jadi rantai pendek dari asam lemak. Waduh udah terlalu panas nih, gimana ya, kayaknya harus sekarang bener-bener udah nggak bisa nih, kayaknya 2 menit lagi deh. Ya jadi itu gambarnya. Next satu slide terakhir deh, HP saya udah nggak kuat banget nih karena saya outdoor sini ya. Nah ini tadi ada stop ini bagus nih. Kita akan akhiri di sini. Jadi tadi sebenarnya gambar ini sudah menggambarkan apa yang saya ceritain dari depan. Bahwa ternyata nih, believe it or not, apa yang kita konsumsi, apa yang kita lakukan di dalam proses interaksi, apa yang kemudian pemikiran kita yang membebani sistem endokrin, kemudian menghasilkan karakteristik atau profiling dari mikrobiom yang mikrobiota di tubuh kita yang kemudian menjadi berbeda gitu ya. Di sini kan digambarkan tuh ada diet dan untuk psikotropik gitu ya, seperti yang beberapa digunakan oleh teman-teman di grup ini ada kan. Saya nggak nyebut nama tapi pada tahu lah gitu ya. Terus kemudian halo baca sini, ini ada kucingnya mau ikut sini. Terus kemudian kita misalnya tadi ada pet ya, kita berinteraksi dengan hewan, kan dia beda tuh mikrobiomanya dengan kita, dan kita juga bisa terjadi saling proses transfer. Dan ini juga misalnya proses pernikahan, pertemuan dua keluarga besar, ini juga sebetulnya unik karena antropologi dan budaya itu mempengaruhi mikrobiota dan mikrobioma. Dan sehingga nanti di slide yang
akhir nanti bisa lihat sendiri dibaca, itu ada karakteristik bahwa manusia dengan didominasi oleh misalkan tadi keluarga-keluarga apa tuh yang menjadi bagian dari bakteriodesnya kah, ya kan? Firmicutes-nya kah, atau mungkin lactobacillus-nya kah, atau barangkali keluarga actinobacter-nya kah yang mendominasi, itu nanti akan menunjukkan karakteristik atau profiling psikologi dan sosialnya dalam proses yang nanti bisa dinilai dari perilaku, pola interaksinya. Udah. Jadi dari apa yang kita makan, kita selami dari pembelajaran di kehidupan, dan kemudian itu diperantarai bridging-nya lewat mikroba dan mikroba yang ada dalam tubuh kita akan menjadi sosok yang utuh. Jadi karakter kita itu akan ditentukan juga oleh jembatan alam semesta yang mewujud dalam bentuk mikrobiota yang kemudian membentuk populasi dan koloni yang disebut mikrobioma. Dan itu bagian dari tanda cinta yang telah Allah berikan pada kita untuk kita uraikan menjadi makna agar kita menjadi pribadi yang bersyukur, bertauhid, dan kuat secara akidah, serta tidak menyia-nyiakan waktu yang dikaruniakan Allah untuk terus belajar dan berusaha memahami siapa sebenarnya kita, kemana tujuan akhir dari perjalanan hidup kita. Itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini, teman-teman. Tidak hanya HP-nya yang panas, ternyata saya juga kepanasan karena saya ini outdoor. Terima kasih, mudah-mudahan bisa direkam dan YouTube-nya bisa segera dipelajari, termasuk filenya nanti bisa didapatkan dengan di-download di grup. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.